Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini Allah berikan kita taufiknya untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah salat subuh dan seluruh rangkaian ibadah yang lain. Mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita baca dan kita lafazkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai akhlak pribadi kita kepada beliau, di mana melalui perantara beliaulah kita menjadi muslim dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan HPT puasa. Kita sudah sampai pada ayat-ayat puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ayat pertama berisi tentang panggilan kepada orang-orang beriman untuk melakukan siam, karena Allah juga telah mewajibkan siam ini kepada orang-orang terdahulu dengan tujuan untuk memperoleh ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat kedua Allah tunjukkan kasih sayangnya melalui rukhsah untuk tidak berpuasa, dibagi menjadi dua. Ada yang diberi rukhsah tidak berpuasa tapi wajib mengganti di hari yang lain, diqodok pada hari yang lain, yaitu orang yang sakit dan musafir. Yang kedua, ada yang dibolehkan tidak berpuasa dan tidak mengganti di hari yang lain karena tidak mampu, tapi ada kewajiban lain yaitu membayar fidyah. Ini bagi orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Pada ayat ini dijelaskan tahapan syariat puasa, di mana pada tahapan awal syariat puasa itu tidak diwajibkan secara langsung, tapi ada opsi, baik opsi untuk berpuasa atau opsi untuk tidak berpuasa tapi membayar fidyah sekalipun mampu berpuasa. Namun di ujung ayat Allah menetapkan bahwa berpuasa lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi memilih opsi puasa itu menjadi lebih baik dibanding memilih opsi membayar fidyah pada saat itu. Pada ayat ketiga disebutkan tentang bulan Ramadan sebagai turunnya Al-Quran dan menjadi petunjuk bagi segenap manusia. Kemudian pada ayat ini juga ditegaskan bahwa opsi pada tahapan pertama tadi sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi opsi untuk memilih tidak berpuasa kemudian membayar fidyah. Dan itu tetap berlaku bagi yang tidak mampu berpuasa saja. Bagi yang mampu berpuasa maka wajib berpuasa. Di sini ada potongan ayat tentang kewajiban berpuasa itu, tidak ada opsi lagi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kalau sudah menyaksikan bulan, maksudnya sudah hadir, bukan musafir, bukan sakit, wajib berpuasa. Adapun mereka yang sudah tua, sudah lansia, yang tidak kuat berpuasa, maka dibolehkan tidak berpuasa tapi punya kewajiban untuk membayar fidyah.
Dalam ayat ketiga ini juga diperintahkan untuk berpuasa penuh, walitukmilul iddata. Jangan berpuasa hanya setengah bulan, satu pekan ya, tapi berpuasa di seluruh hari pada bulan Ramadan. Kemudian setelah puasa disuruh mengagungkan Allah, walitukabbirullah, dengan bertakbir. Kita wujudkan dalam bentuk takbiran malam Idul Fitri. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat keempat, yaitu tentang doa. Di ayat keempat ini tidak ada kaitan langsung dengan puasa, tapi dia berada di tengah-tengah ayat puasa, menunjukkan bahwa salah satu peluang istijabat doa itu adalah ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran, selalu berada dalam bimbingan Allah Ta'ala. Jadi ayat ini tidak bicara langsung puasa, tapi berada di antara ayat-ayat puasa. Karena itulah Ramadan disebut sebagai syahrud du'a, bulan di mana intensitas dakwah, intensitas doa harus ditingkatkan. Bukan berarti hanya di bulan Ramadan kita berdoa, tetapi intensitasnya lebih tinggi karena banyak kesempatan mustajabah. Di saat kita berpuasa, menjelang kita akan berbuka, di sepertiga malam akhir saat sahur, dan berbagai kesempatan lainnya. Adapun sebab turunnya ayat ini, dalam tafsir diceritakan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Arabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, kata orang ini, apakah Tuhan yang kami sembah itu dekat sehingga kalau kami berdoa cukup bermunajat saja dengan suara yang lirih, atau Tuhan yang kami sembah itu jauh sehingga kalau kami berdoa kami berteriak-teriak memanggilnya? Maka turun ayat ini menjelaskan bahwa Allah dekat dengan hamba-hambanya. Karena itu nanti di Ramadan perbanyaklah berdoa. Siapkan apapun hajat dunia dan akhiratnya untuk memohon kepada Allah. Karena doa menurut Ibnu Taimiyah itu indikator keimanan. Kata Ibnu Taimiyah, "Idza aradta an ta'rifa sidqa tauhidika fanzur fi du'aika." Kalau Anda ingin melihat sejauh mana, sedalam apa tauhid Anda, keimanan Anda, maka lihatlah bagaimana cara Anda berdoa, bagaimana keadaan Anda berdoa. Jadi keadaan seseorang berdoa kepada Allah itu menunjukkan dalam tidaknya tauhidnya, dalam tidaknya keimanannya. Karena seringkali seseorang mengaku muslim tapi tidak pernah berdoa, atau mungkin malah berdoa ke selain Allah. Nah, ini sudah tentu perbuatan syirik, syirik besar ketika memohon berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Jadi unsur penting dalam keimanan itu adalah
ketika kita memohon kepada Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 60 Allah malah memerintahkan kita, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Padahal Allah tidak butuh apapun dari kita. Dengan kita berdoa itu Allah tidak bertambah semakin agung, Allah sudah tetap maha agung. Justru itu karena Allah mencintai hamba-hambanya sehingga memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Bahkan dijawab langsung, astajib lakum, akulah yang akan memenuhi atau mengabulkan doa yang kalian mohonkan itu. Jadi dalam ayat ini Allah dekat dengan hamba-hambanya dan mengabulkan doa hambanya apabila mau berdoa. Tapi di belakang ayat ada unsur syaratnya supaya doa itu terpenuhi, falyastajibuli. Yang pertama ya harus mematuhi aturan-aturan Allah, mematuhi perintah-perintah Allah, memenuhi apa yang Allah inginkan. Allah perintahkan hambanya sholat, Allah perintahkan hambanya menunaikan zakat ketika sudah mampu, dan perintah-perintah Allah yang lain. Artinya pengabulan doa itu selaras dengan tingkat ketaatan atau istijabah kita terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi bukan mustahil seseorang yang tingkat ketaatannya rendah kemudian Allah kabulkan. Allah maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Syarat yang kedua, wal yu'minu bi, ya harus beriman, baik iman dalam pengertian umum sebagaimana dalam rukun iman itu, atau mengimani Allah sebagai pengabul doa, Allah sebagai Al-Mujib. Jadi salah satu nama Asmaul Husna itu adalah Allah Al-Mujib, Allah yang maha mengabulkan doa. Hanya saja ada satu hal yang harus menjadi perhatian mereka yang berdoa, yaitu tidak boleh istijal. Apa itu istijal? Istijal itu mengatakan saya sudah sering berdoa tapi tidak dikabulkan, atau saya sudah sering berdoa tapi belum dikabulkan. Nah, jadi tidak perlu mengatakan hal seperti itu, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Lantas bagaimana? Ya kita harus memahami bahwa Allah itu mengabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, Allah kabulkan dengan segera sesuai harapan kita. Apa yang kita mohonkan Allah kabulkan. Yang kedua, Allah simpan sebagai amal soleh kita dan diberikan nanti di akhirat. Jadi bukan tidak terkabul. Bisa jadi sebagian dari doa kita itu sudah terkabul tapi dalam penyimpanan Allah, dalam tadkhir Allah Ta'ala, dan akan diberikan di akhirat. Kalau pengabulannya di akhirat pasti dengan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan di dunia. Nah, ini yang kurang disadari oleh banyak orang yang berdoa, sehingga kemudian melakukan istijal tadi. Yang ketiga, bisa jadi sudah dikabulkan, tapi Allah ganti pengabulan itu tidak sesuai dengan permohonan hamba. Allah ganti dengan diselamatkan orang itu dari berbagai bentuk keburukan. Jadi kalau seseorang berdoa belum melihat tanda-tanda dikabulkan doa yang dia mohonkan, tapi padahal dia sehat, ya, anak-anaknya juga ibadahnya tekun, mau sholat, mau pergi mengaji, bisa jadi itu bentuk pengabulan. Dihindarkan dari murtad, dihindarkan dari kemaksiatan, dihindarkan dari malas untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini 3 hal yang harus menjadi renungan setiap seorang hamba berdoa.
Ya, harapan kita dikabulkan segera ya. Harapan kita seperti yang pertama. Tapi kan Allah Maha berkehendak. Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah ingin segerakan, ya Allah segerakan. Kalau Allah ingin simpan itu doa untuk kebaikan hambanya, ya Allah simpan. Kalau Allah melihat, wah ini tidak dikabulkan seperti yang diminta, tapi diganti, dihindarkan dari keburukan. Jadi semua ketetapan Allah itu baik bagi hamba-hambanya. Tidak ada satu ketetapan Allah pun yang tidak baik bagi hambanya. Nah, ini juga harus kita imani semacam ini. Nah, ini ayat keempat dari ayat-ayat puasa. Berikutnya ayat yang terakhir, ayat yang kelima, agak panjang, hampir setengah halamannya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ayat yang cukup panjang ini juga bercerita tentang tahapan puasa. Jadi dulu ketika awal-awal puasa, seseorang kalau sudah selesai sholat isya kemudian tertidur, berarti itu sudah mulai puasa. Sehingga nanti kalau tengah malam bangun, pingin minum, pingin makan, pingin hubungan suami istri, sudah nggak boleh, karena sudah mulai puasa. Jadi lebih awal mulai puasanya pada syariat-syariat awal puasa, sama dengan puasa orang-orang ahlul kitab ya, dimulai setelah isya. Jadi hampir seharian penuh itu puasanya. Nah, rupanya ada pengalaman seorang sahabat Ansor. Dia suatu hari di bulan Ramadan pulang dari bekerja di ladang, sangat kelelahan. Dia tanya istrinya, adakah makanan untuk kita berbuka? Kata istrinya, belum ada, tapi saya akan keluar untuk menyiapkan dan menghidangkan makanan. Ya, mencari makanan kemudian menghidangkannya. Nah, di saat istrinya keluar mencari makanan itu, saking lelahnya dia tertidur. Nah, tertidurnya ini menunjukkan dia sudah sampai isya, sehingga dia sudah tidak boleh lagi makan. Nah, waktu itu belum ada syariat sahur, sehingga lanjut puasanya itu. Nah, saat dia bekerja di ladang, di tengah hari dia pingsan karena tidak kuat. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ini diantara sebab turunnya ayat ini. Ada juga yang menceritakan tentang Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pulang dari pertemuan dengan Rasulullah di malam hari, agak tengah malamnya, melihat istrinya sedang terbaring di tempat tidur. Rasa keinginan untuk berhubungan itu muncul pada diri Umar, sehingga membangunkan istrinya. Tapi istrinya mengingatkan bahwa dia sudah tidur, artinya sudah mulai puasa. Nah, atas dasar itu kemudian diceritakan pada Rasulullah keesokan harinya, dan turunlah ayat ini. Jadi dimulai dengan kata uhilla lakum, dibolehkan, dihalalkan bagi kalian, lailatas siyam, malam bulan puasa, malam berpuasa ya.
Di malam di mana siang harinya berpuasa, di malamnya sudah dibolehkan, kalau sebelumnya belum boleh, belum halal, yaitu berhubungan dengan istri kalian. Ar-rafathu ila nisaikum, mereka pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum, Allah Maha tahu bahwa kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Nah, maksudnya sebenarnya kalian gak kuat kalau puasa itu seharian. Sebagai manusia ada keinginan untuk berhubungan dengan pasangannya. Ya. Kemudian dikatakan di sini fataba alaikum wa afa ankum, Allah sudah ampuni kalian atas pelanggaran terhadap malam harinya itu. Ya. Nah, kemudian disyariatkanlah batasan puasa. Wa kulu washrabu fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang mulai turunnya ayat ini, kalian boleh berhubungan dengan istri kalian dan carilah dengan hubungan itu apa yang Allah ingin berikan untuk kalian berupa keturunan. Ya. Makanlah, minumlah sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya sampai jelas fajar. Ya. Jadi boleh berhubungan suami istri, boleh makan, boleh minum, tapi hanya terbatas sampai munculnya fajar, fajar shodiq. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam hari. Maksudnya sampai maghrib. Nah, jadi dari ayat ini ada definisi puasa. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi dari potongan ayat inilah muncul definisi puasa. Kemudian diingatkan lagi, wala tubashiruhunna wa antum mu'akifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Ya. Maksudnya di sini bukan berhubungan di masjid padahal sedang i'tikaf, tidak, tapi pulang ke rumah untuk hubungan suami istri. Kalau sudah niat i'tikaf ya nggak boleh. Yang namanya i'tikaf berdiam diri dalam masjid. Keluar hanya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti membeli makan, ya, yang digunakan untuk keperluan i'tikaf itu, bukan untuk pulang kemudian berhubungan dengan istri. Nah, jadi itu akan membatalkan i'tikafnya, kecuali dia i'tikaf berbatas waktu, i'tikaf sampai sekian, kemudian pulang. Nah, itu lain soal. Itulah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan untuk tidak kalian dekati. Fala taqrabuha. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia agar mereka bertakwa. Jadi kalau di ayat pertama, ayat-ayat puasa ini la'allakum tattaqun, di ayat terakhirnya la'allahum yattaqun. Ini untuk memperkuat hikmah berpuasa, yaitu untuk membentuk karakter takwa dalam diri seorang hamba Allah. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana takwa itu terbentuk dalam diri kita dengan berpuasa dan berbagai rangkaian ibadah lainnya di saat bulan suci Ramadan. Nah, inilah ayat-ayat puasa. Kita masih punya waktu sebelum kita sholat syuruk, ya, untuk kita sharing. Kita belum masuk ke putusan-putusannya, ya. Terbagi menjadi 6. Bagaimana berpuasa, kaifiyatus shiyam, mubtilatus shaum, apa-apa yang membatalkan puasa, man yajibu alaihil qada, siapa yang wajib mengqada, mujtanibatus shaim, pantangan-pantangan orang berpuasa, as-sahur wal iftar, sahur dan buka,
kemudian ditutup dengan fadhailul a'mal, amal-amal utama selama bulan Ramadan. Ada buku yang sudah diterbitkan, kira-kira covernya seperti ini. Nah, ini memuat tentang tuntunan ibadah pada bulan Ramadan, dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Monggo kalau ada sharing baik menyangkut ayat-ayat tadi atau yang lainnya, saya persilakan. Monggo, monggo, Ustaz. Ya. Oh ya, apakah i'tikaf yang dimaksud dalam ayat ini i'tikaf yang full? Ya, termasuk yang tidak full. Ya. Karena i'tikaf berbatas waktu itu kan boleh. Jadi boleh sehari semalam saja, tapi memang yang lebih afdol di 10 hari terakhir. Meskipun Nabi pernah beriktikaf di 10 hari pertama, pernah beriktikaf di 10 hari kedua, pernah juga beriktikaf di 10 hari terakhir. Ya. Nah, iktikaf kalau kita tidak memastikan bisa melakukannya full 10 hari, maka bisa diniatkan untuk beberapa saat sudah termasuk iktikaf. Misalnya karena itu hari libur, kita ingin iktikaf dari zuhur ke asar, ya itu juga termasuk disebut iktikaf. Nah, di tengah antara zuhur dan asar itu kita tetap berada di masjid. Atau kita akan beriktikaf dari setelah taraweh sampai sahur misalnya. Nah, itu juga termasuk iktikaf. Nah, saat tengah-tengah iktikaf itu nggak boleh pulang untuk kemudian berhubungan suami istri, karena sudah diniatkan iktikaf dari setelah taraweh sampai sahur. Tapi kalau iktikafnya hanya diniatkan sampai jam 10 misalnya, untuk kemudian pulang istirahat, nah, maka menjadi halal hubungan suami istrinya karena sudah selesai iktikafnya. Nah, jadi iktikaf dalam ayat tadi atau potongan ayat tadi, baik iktikaf yang full maupun iktikaf yang berbatas waktu, itu tidak boleh keluar untuk keperluan hubungan suami istri. Ya, saya kira itu. Allah. Ada lagi? Ya. Iya, Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir itu lebih banyak ya. Bahkan di tahun terakhir beliau akan wafat, itu beriktikaf sampai 20 hari ya. Jadi kalau Nabi sudah beriktikaf, ada semacam kemah atau tenda khusus atau sekedup ya, beliau masuk ke dalam situ, tapi berada di dalam masjid ya, berada dalam masjid. Dipastikan beliau mungkin berzikir, mungkin berdoa ya, atau memurojaah ayat-ayat yang turun kepada beliau, karena tidak ada seorang sahabat yang berani dekat-dekat kemudian buka-buka tenda beliau ya. Nah, intinya beliau zikrullah ya, mengingat Allah. Apakah boleh tidur? Boleh ya, tapi jangan sepenuh waktu iktikaf itu dipakai untuk tidur ya. Ya, jadi datang pindah rumah untuk tidur. Nah, jadi khatam Al-Quran ya, membaca buku-buku agama,
berzikir, ya. Itu menjadi amalan saat i'tikaf. Sholat sunnah mutlak, ya. Dan boleh keluar untuk keperluan yang sangat diperlukan saja. Nabi pernah mengantar istrinya yang berkunjung saat Nabi i'tikaf, ya, tapi hanya di batas gerbang masjid saja. Kemudian beliau masuk lagi. Beliau pernah disisir oleh Ibunda Aisyah lewat jendela masjid, ya. Beliau sodorkan kepalanya ke Ibunda Aisyah, kemudian disisir, ya. Artinya boleh orang i'tikaf itu dikunjungi untuk kemudian ngobrol sekedarnya, kemudian pulang dan kembali melanjutkan ibadah di saat i'tikaf. Jadi i'tikaf ini menjadi momentum untuk kita merenungkan perjalanan spiritual kita, perjalanan hidup kita, yang kemudian diselingi dengan ibadah-ibadah yang mungkin untuk kita lakukan, apakah berupa sholat sunnah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, membaca buku-buku tafsir, hadis, ya, menambah durasi zikir, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan di luar Ramadan. Maka Ramadan menjadi sarana untuk kita manfaatkan, walaupun tidak harus 10 hari full, ya, karena kita juga beraktivitas, ya. Tapi bagi yang purna bisa mengambil kesempatan-kesempatan i'tikaf yang dilaksanakan di masjid-masjid yang besar biasanya, ya. Di Manarul biasanya, atau di Taqwa Batu itu 10 hari dan dilayani sahur dan bukanya. Jadi tidak perlu pulang, cukup bawa bekal-bekal untuk pakaian saja, ya. Nah, karena sekarang musim HP, ya, HP-nya sebaiknya dibawa tapi tidak terlalu sering dilihat karena akan mengganggu i'tikafnya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggih, monggo Pak. Ya, lupa menjadi bagian dari karakter manusia, sehingga menjadi hukum dalam ajaran Islam, ya. Apa hukumnya? Dimaafkan. Doa kita dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir itu kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Menurut Ibnu Abbas, Allah merespon ayat itu dengan mengatakan qad fa'altu. Aku sudah melaksanakan itu. Permohonan kalian bahwa kalian kalau lupa, kalau tidak sengaja melakukan sesuatu tidak akan dihukum. Salah satu contohnya puasa. Jadi kalau ada orang lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, kemudian dalam keadaan lupanya itu dia makan atau minum, hanya berlaku sebatas lupanya saja. Sekalipun masih tersisa eman tinggal 2 sendok misalnya, nggak ada kata eman, ya disimpan aja kalau memang nanti dipakai berbuka atau kalau masih layak, ya. Nah, tidak boleh ada kata tabzir di situ. Nah, itu dorongan setan, bisikan setan. Sudah ingat masih meneruskan, ya batal, dan harus wajib mengganti untuk hari itu yang dianggap tidak berpuasa, karena sudah melanjutkan padahal dia sudah lupa. Melanjutkan makannya, lupanya sudah selesai, sudah ingat. Bagaimana yang ada di dalam mulut? Sebagian mengatakan ditelan, diselesaikan, sebagian mengatakan ya dimuntahkan.
untuk kehati-hatian sebaiknya dimuntahkan. Ya, tidak termasuk tabzir ya. Nah, jadi sebatas lupa saja, sebatas lupa yang diperkenankan itu ya. Adapun kalau sudah ingat, maka tidak berlaku lagi hadis itu, tidak berlaku lagi ayat itu. Ya, sudah berlaku normal kalau sudah ingat. Ya, maka di sini dikatakan dalam hadis itu Allah telah memberinya makan, Allah telah memberinya minum selama dia masih lupa. Memang tidak ada kata-kata selama masih lupa. Ya, kita pahami dari hadis itu ya, selama dia lupa itu Allah beri dia makan, Allah beri dia minum. Padahal dia punya kewajiban puasa saat itu. Ya, rezeki dari Allah atas lupanya ini. Lupa menjadi anugerah ini. Ya, apakah kalau tidak lupa kemudian nggak mendapatkan anugerah? Ya, tidak ya. Tentu dia istiqomah dalam puasanya dan terus mengingat bahwa dia sedang berpuasa. Jadi itulah rahmat dari Allah. Keadaan hambanya yang lupa dimaafkan atas kewajiban yang telah diperintahkan, sehingga tetap terhitung berpuasa. Sekalipun 2 piring, tapi dalam keadaan lupa nggak ada masalah. 1 sendok dalam keadaan ingat, nah sudah batal. Nah, sudah batal, bukan banyak sedikitnya makan ya. Ya, jadi tapi kalau dalam keadaan puasa kalau bisa sampai 2 piring itu ya mungkin pura-pura lupa. Kalau sampai 2 piring ya. Ya, pura-pura lupa kalau itu. Ya, saya kira itu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya. 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 Untuk sahur, ya kalau memang terlambat, tetap masih ada waktu 8 menit walaupun sudah azan. Karena yang kita yakini masuknya fajar itu yang minus 18 itu ya. Minus 18 itu bukan minus 20 yang pedoman umum dari Kementerian Agama sejak zaman dulu. Ada pergeseran berdasarkan musyawarah nasional Tarjih Muhammadiyah di Gresik, itu mundur 2 derajat, mundur 8 menit. Nah, sehingga kalau itu yang kita yakini ya boleh. Tapi kalau kita sudah bangun awal, 8 menit sisa itu ya untuk persiapan aja. Kalau kita agak terlambat bangun, sudah azan di suatu masjid yang tidak menggunakan kriteria majelis tarjih, menggunakan kriteria Kementerian Agama, berarti masih ada 8 menit kalau kita terlambat bangun. Ya, tapi kalau sudah lebih awal bangun ya 8 menit itu pakai aja untuk bersih-bersih, persiapan menuju masjid, sehingga i'tikafnya bisa lebih awal. Kira-kira begitu. Iya. Mengakhirkan itu sebelum azan juga boleh, itu sudah termasuk mengakhirkan. Karena kalau sampai azan belum kita wudhu, belum kita persiapan berjalan ke masjid, bisa jadi kita nggak dapat qobliyah subuh kalau terlalu akhir seperti itu. Jadi jedanya nggak harus persis sebelum azan baru selesai. Ya, bisa ada beberapa menit sehingga kita sempat untuk datang ke masjid lebih awal. Akhir itu tidak saklek harus dekat azan. Akhir itu durasinya agak setengah jam, tidak bisa dihitung dengan menit ya. Tapi durasinya 50 ayat bacaan Al-Quran. Kira-kira 50 ayat bacaan Al-Quran itu kalau dihitung menit, kalau ayatnya panjang-panjang berapa?
Kalau baca surat Al-Fajr itu 30 ayat. Kalau baca surat surat Amma Yatasaalun itu sekitar 40-an ayat. Ya, sampai selesai itu ya, tapi bacanya tartil. Ya. Tapi nggak cukup makan segitu itu, ya kan? Cukup nggak makan segitu. Kan harus dikunyah, betul-betul terkunyah. Jangan baru masuk 2 kali kunyah sudah ditelan. Ya. Yang sunnah itu dikunyah selumat mungkin sehingga membantu proses pelembutan makanan di dalam tubuh gitu kan. Jadi setengah jam atau lebih sedikit itu sudah termasuk mengakhirkan sahur. Kenapa? Karena kalau terlalu awal ada kemungkinan akan tidur, ada kemungkinan akan melanjutkan tidurnya sehingga subuhnya bisa terlewatkan. Jadi memang yang sunnah dari sahur itu adalah mengakhirkan, yang sunnah dari berbuka itu menyegerakan. Ini perbedaannya. Itu yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang terdahulu. Puasa orang terdahulu itu nggak ada sahurnya, nggak ada syariat sahur karena sudah mulai puasa sejak setelah Isya. Dan kita mengalami itu beberapa waktu di awal-awal puasa. Tapi dengan turunnya ayat terakhir tadi, uhilla lakum, nah itu kemudian masih boleh makan, sehingga kemudian ada syariat sahur. Bahkan Nabi mengatakan sahur itu berkah. Jadi usahakan 30 hari puasa nanti, termasuk maklumat pimpinan pusat itu 30 hari puasa. Dari 1 Maret sampai 30 Maret itu puasanya. 31 baru Idul Fitri. Pada pengumuman sebelumnya itu 30 sudah Idul Fitri, yaitu pengumuman yang sudah diabaikan. Yang resmi yaitu 31 baru 1 Syawal. 31 Maret itu 1 Syawal. Sehingga kalau Masjid Darussalam hanya menjadwal sampai tanggal 29 misalnya atau 28, jadi jadwal lagi tambahan 1 mubalik sampai tuntas Ramadannya. Karena itu sudah resmi dari pimpinan pusat, bertanda tangan Pak Haidar dan Pak Suyuti, sudah resmi tanggal 31 Maret baru Idul Fitri. Insya Allah akan sama, baik mulainya maupun akhirnya akan sama seluruh kaum muslimin, kecuali yang biasanya beda itu misalnya mana itu An-Nadir ya, atau apa ya itu terlalu jauh perbedaannya. Nah, kita ikut yang mainstream aja. Saya kira itu dari dulu, mudah-mudahan Allah sampaikan kita hingga ke bulan yang penuh berkah itu, dan siapkan seluruh agenda ketaatan, agenda yang mendatangkan kemaslahatan untuk mengisi Ramadan. Kita tidak tahu, jangan-jangan Ramadan kita ini Ramadan yang terakhir, Allah tidak beri kesempatan untuk Ramadan berikutnya, wallahu a'lam ya. Yang pasti kita siapkan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Ramadan mendatangkan berkah bagi kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.